Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 285.1 Wang Qiwer memicingkan matanya. Jika seseorang melihat dengan seksama, pupil matanya tampak melebar secara vertikal. Tidak hanya ini, tetapi cincin jiwanya yang pertama dan kedua juga menyala. Lapisan cahaya terang tiba-tiba bersinar dari tubuhnya. Aura primitif yang tampaknya berasal dari binatang buas prasejarah mengalir keluar darinya. Anggota tim di belakangnya merasakan tekanan pada mereka jatuh. Semua orang dari tim Heavenly Sect Armor ngeri. Mereka merasakan rasa takut ketika mereka menyaksikan Wang Qiwer, yang bahkan belum bersaing. Dia benar-benar mampu mengambil keterampilan fusi 7 orang mereka sendiri. Yang paling menakutkan adalah auranya tidak pucat dibandingkan dengan auranya. Semua ini terjadi dalam kurun waktu singkat. Setelah Heavenly Armor Needles mereka digabungkan, Han Jian melepaskan keterampilan menakutkan mereka saat aura Wang Qiwer mulai melambung. Sinar cahaya tebal melonjak dari pusat Heavenly Armor Shield. Para penonton di luar panggung hanya melihat lampu redup sebelum sebidang riak besar muncul di panggung. Sepertinya udara telah terbakar. Cahaya merah gelap melesat menembus udara yang terdistorsi. Target dari lampu merah adalah Wang Qiwer. Wang Qiwer dengan cepat bergegas ke tengah panggung. Sama seperti Heavenly Armor Shield dilepaskan, dia merasakan perasaan tercekik yang kuat, seperti tubuhnya berada di ambang mencair. Namun, tanggapannya seketika. Garis cahaya keemasan menyala di depan tubuhnya saat dia mengeluarkan raungan naga nyaring. Setelah ini, dia menginjak lantai dengan kaki kanannya. Tombak naga emasnya berubah menjadi bola cahaya keemasan yang menahan serangan dari Heavenly Armor Needle. Sama seperti Wang Qiwer meletus, dua orang lain dari tim Shrek juga melepaskan keterampilan jiwa mereka. Ning Tian menirukan aksi mengangkat dengan tangan kanannya, dan pagoda harta karun berwarna pelangi muncul di atas telapak tangannya. Ada 7 tingkat dari pagoda Glaze 7 harta ini. Kecepatan pertama, kekuatan ketiga, kelima, jiwa. Siswa halaman dalam Akademi Shrek jelas sangat kuat. Dia menggunakan 3 keterampilan jiwa pada saat yang sama, dan mereka semua digunakan pada Wang Qiwer. Cahaya keemasan dari tubuh Wang Qiwer sangat mempesona. Semua orang harus mengakui bahwa jiwa alat bantu nomor 1 adalah Seven Treasures Glaze Pagoda, dan gelar ini belum pernah direnggut sebelumnya. Selain Ning Tian, Cao Jinsuan juga pindah. Cincin jiwa pertamanya dan ketiga menyala. Proyeksi ilusi besar tentang jam muncul di belakang Cao Jinsuan. Waktu pada jam ini mencerminkan waktu sebenarnya. Namun, cahaya perak yang menyilaukan kemudian menyala pada putaran jam. Setelah ini, jarum detik berhenti sejenak sebelum bergerak mundur 1 detik. Seluruh panggung tampaknya telah berhenti sejenak setelah jam muncul. Pada saat ini, 2 aliran darah mengalir keluar dari lubang hidung Cao Jinsuan. Tubuhnya bergetar, dan dia tampak sedikit pusing. Di udara, Heavenly Armor Needle yang hendak mencapai Wang Qiwer berhenti, dan anehnya mundur setengah jarak yang sudah ditempuh. Celah lebih dari 10 meter telah dibuat antara itu dan Wang Qiwer. Semua orang terpana dengan pemandangan aneh ini. Bahkan Huo Yuhao tidak bisa tidak membuka matanya lebar-lebar, dan dia memfokuskan pandangannya. Wang Qiwer sudah mengharapkan ini dari awal. Saat Heavenly Armor Needle bergerak mundur, Wang Qiwer melompat menggunakan penundaan yang 1 detik ini. Dia berbelok setengah ke udara, dan auman naganya berubah menjadi nada yang menusuk. Dia mengangkat lengan kanannya ke belakang sebelum melemparkan Golden Dragon Spear-nya. Targetnya adalah sinar cahaya merah dari Heavenly Armor Needle. Emas dan merah berpotongan di udara. Riak-riak di udara mulai berombak lebih tebal. Itu seperti batu besar telah dilemparkan ke danau. Lampu merah dari Heavenly Armor Needle terus menembak ke depan. Namun, seberkas cahaya keemasan merobeknya seperti itu. Cahaya merah kedua melintas melewati Wang Qiwer dan bertabrakan dengan lampu merah dari Heavenly Armor Needle. Meskipun menghilang secara instan, itu juga menghentikan lampu merah dari Heavenly Armor Needle untuk sesaat. Setelah ini, lampu merah yang mendekat berubah menjadi kepala naga besar yang sepertinya akan menelan Heavenly Armor Needle. Meskipun itu menghilang pada saat berikutnya,
Cahaya dari Heavenly Armor Needle juga melemah lebih dari 25%. Di sisi lain Wang Qiwer, bola besar cahaya putih dilepaskan, dan secara akurat memblokir jalur Heavenly Armor Needle. Serangkaian suara mereda seperempatnya. Ketika mencapai Wang Qiwer, hanya sepertiga dari sisa kekuatannya yang tersisa. Cincin jiwa ketiga Wang Qiwer menyala. Cahaya keemasan yang dia lepaskan dikumpulkan di tangan kanannya secara instan, dan berubah menjadi kepala naga emas. Ini adalah keterampilan jiwa ketiganya, kepala naga emas. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan terdengar bersamaan. Salah satunya berasal dari tangan Wang Qiwer, sementara yang lain berasal dari Heavenly Armor Shield. Wang Qiwer berhenti di tengah serangan hanya untuk sesaat sebelum kaki kanannya menabrak lantai lagi, membuat lekukan beberapa meter persegi di lantai berlapis logam. Dia seperti peluru meriam emas saat dia meledak ke depan. Di sisi lain, perisai gabungan itu dipecah menjadi 7 bagian setelah tombak naga emas mengebor melewati Heavenly Armor Needle. 7 keping itu berputar di udara, mencoba untuk bergabung sekali lagi. Namun, Wang Qiwer terlalu cepat. Sebelum mereka bisa melakukannya, dia sudah dekat, dan tangan kanannya meraih tombak naga emas yang telah terbang kembali kepadanya. Dia menyapu udara di depannya dengan tombaknya. Cahaya keemasan menyala, dan 3 perisai itu langsung hancur. 3 dari murid surgawi armor sekte berteriak menyedihkan. Mereka terluka parah ketika jiwa bela diri mereka dihancurkan. Wang Qiwer sepertinya tidak berhenti sama sekali. Tombak naga emasnya berubah menjadi lampu yang memenuhi langit. Saat lampu emas ini bersinar, 4 murid yang tersisa merasa seolah-olah Wang Qiwer menyerang dengan sekuat tenaga. Keempat perisai tidak memiliki kesempatan untuk bergabung kembali sebelum mereka dipaksa kembali. Tubuh Wang Qiwer melintas lagi sebelum dia mendarat di samping mereka berdua di sebelah kiri. Di sisi kanan, Xie Huanyu dan Dai Huabin sudah tiba. Tim Heavenly Armor Sekte benar-benar dibongkar setelah keterampilan fusi mereka gagal. Tim Shrek juga tidak terlalu keras pada mereka. Mereka hanya mengalahkan tim Heavenly Armor Sek dengan cara tercepat dan mengakhiri pertarungan tim ini. Tanda hubung. Di bawah panggung, Han Zanwu benar-benar terkejut ketika melihat ini. Dia tidak bisa percaya bahwa keterampilan fusi mereka telah diatasi dengan mudah. Itu terlalu banyak. Bagi banyak orang, Wang Qiwer adalah orang yang telah melakukan semuanya sendiri. Dari langkah pertama yang dia ambil, semuanya tampaknya telah diputuskan. Seluruh proses tidak bisa lebih cepat. Wang Qiwer seperti seorang dewi yang mengendalikan seluruh proses, mengalahkan lawan-lawannya dengan strategi pertempuran paling sederhana. Keterampilan fusi tim Heavenly Armor Sekte tampak sangat lemah. Jika bukan karena fakta bahwa itu mencengangkan saat dilepaskan, semua orang akan melupakannya. Wang Donger sedikit termenung saat dia berkata dengan lembut, mereka jauh lebih kuat dari yang kita duga. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut dan berkata, semoga saja kita tidak bertemu mereka. Dia tahu lebih baik daripada orang lain, karena dia adalah orang dengan deteksi spiritual. Dia juga yang paling jelas tentang apa yang terjadi di seluruh proses. Tepat sekali, Wang Qiwer tampak sangat kuat sepanjang pertarungan. Namun, dia bukan faktor penentu. 2 rekan satu timnya di belakangnya adalah faktor penentu. Mengapa Wang Qiwer bisa dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya bahkan ketika mereka melepaskan keterampilan fusi mereka? Itu bukan karena lawannya tidak kuat. Itu karena pagoda 7 harta karun ada di belakangnya untuk meningkatkan kekuatannya dalam semua aspek, yang memungkinkan kultivasinya melambung ke tingkat sage jiwa 7 cincin. Time elapsing clock dari Cao Jinsuan juga telah membalikkan keterampilan lawan mereka dan menciptakan waktu yang cukup untuknya. Itu tidak akan mudah bagi Wang Qiwer untuk berurusan dengan keterampilan fusi sendirian, meskipun dia sangat kuat. Koordinasi mereka sekarang tidak sama dengan ketika mereka bertengkar dengan Seven Monster Shrek sebelumnya. Apakah itu kekuatan bertarung individu atau kekuatan tim mereka, mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka seperti unit yang lengkap sekarang, dan Wang Qiwer adalah inti dari unit mereka. Huo Yuhao sangat akrab dengan orang-orang dari Shrek. Apakah itu Dai Huabin, Wu Feng, atau Ningtian, mereka semua berbakat di generasi yang lebih muda. Namun, mereka memiliki sifat bakat yang sangat jelas, kesombongan. Namun, sepertinya mereka telah menarik sedikit kesombongan mereka. Nyaris tidak mungkin menemukan kesombongan itu lagi. Justru karena ini pula mereka dapat bersatu sebagai satu kesatuan. Itu juga mengapa ekspresi Huo Yuhao berubah serius. Dengan pemahaman Huo Yuhao tentang Wang Qiwer, dia tahu bahwa dia akan memberikan yang terbaik jika mereka bertemu di turnamen. Mereka terikat untuk bersaing satu sama lain dalam hal kemampuan mereka.
Namun, Huo Yuhao tidak mau bertemu mereka di turnamen. Timnya akrab dengan mereka, dan mereka sangat kuat. Sebelum Bei Bei pulih, dia bahkan lebih tidak rela bertemu tim Shrek. Soul Land 2 Chapter 285.2. Pertarungan pertama dari chapter eliminasi kedua berakhir. Meskipun Shrek Academy tidak menang dengan telak, mereka masih menunjukkan kekuatan mereka. Ini terutama berlaku untuk Wang Qiwer. Penampilannya di chapter tim menyebabkan semua pemimpin tim lainnya menjadi suram. Tentu saja, ekspresi anggota Sekte Roh Kudus tidak dapat dilihat karena mereka menyembunyikan wajah mereka. Turnamen berlanjut, dan beberapa perkelahian berikutnya sangat intens. Agar memenuhi syarat, setiap tim memberikan yang terbaik. Ada banyak korban di chapter eliminasi kedua ini. Bau darah yang keluar dari panggung juga tumbuh semakin kuat. Ayo kembali, kata Huo Yuhao kepada teman satu timnya setelah menatap langit. Kamu tidak menonton lagi. Su Sanxi sedikit terkejut saat dia melirik Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, kami telah melihat apa yang kami butuhkan. Tidak ada yang tersisa untuk dilihat. Tidak peduli siapa lawan kita harus memberikan segalanya, kan? Mari kita kembali beristirahat. Saat berbicara, dia memberi isyarat agar Wang Donger mendorong kursi rodanya. Meskipun Huo Yuhao bukan yang tertua di antara mereka, dia adalah ketua tim yang berdiri sejak Bei Bei tidak ada. Tidak ada yang mempertanyakan kata-katanya. Semua orang berdiri dan meninggalkan tempat itu diam-diam, kembali ke Ming Yue Hotel. Mereka bersaing besok. Lawan mereka tidak terkenal, dan berasal dari sekte juga. Mereka tidak memiliki informasi mengenai sekte ini, dan mereka juga tidak melihat sekte ini di chapter eliminasi pertama. Namun, itu tidak berarti bahwa lawan mereka payah. Tanda pisah. Setelah kembali ke hotel, Huo Yuhao memanggil teman satu timnya ke kamarnya. Di turnamen, mereka memiliki ruang pertemuan yang bisa mereka gunakan. Namun, mereka harus puas dengan ini untuk putaran ini. Saya akan berbicara tentang strategi besok sebentar, Huo Yuhao memulai. Su Sanxi tertawa, apakah Anda berencana untuk berkompetisi terlebih dahulu dan melanjutkan sampai akhir? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya ketika dia tersenyum dan menjawab, ini berbeda dari chapter sebelumnya. Ada banyak tim yang bersaing saat itu, dan kami memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Dari chapter ini dan seterusnya, waktu antara setiap putaran berturut-turut akan lebih pendek. Kita harus mencoba yang terbaik untuk menghemat kekuatan bertarung kita. Bagaimanapun, kami tidak memiliki banyak pengganti. Bahkan, kita harus belajar dari strategi Shrek hari ini. Tak satu pun dari mereka menghabiskan terlalu banyak energi, tetapi mereka masih berjuang untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka menjaga diri mereka dalam kondisi fisik terbaik mereka untuk putaran tim. Besok, kita akan mengikuti strategi mereka. Ketiga senior, Anda akan bertarung besok pagi. Apa pendapat Anda tentang pengaturan ini? Petik 2. Mata Su Sanxi cerah, dan dia berkata, ide bagus. Namun, tidakkah Anda ingin kami menyembunyikan kemampuan kami yang sebenarnya? Petik 2. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, Anda hanya memiliki dua lawan untuk dikalahkan sebelum Anda mengakui kekalahan. Apakah Anda benar-benar akan mengungkapkan kartu truf Anda dalam dua perkelahian itu? Petik 2. Tentu saja tidak, Su Sanxi berkata dengan bangga. Huo Yuhao tertawa, itu bagus. Senior kedua, Anda akan menjadi yang kedua untuk bersaing. Anda akan bertarung dengan mereka berdua juga. Xiao Xiao, kamu akan menjadi yang ketiga untuk bertarung. Anda hanya perlu bertarung satu. Keempat senior, Anda akan bertarung satu orang juga. Donger akan menjadi yang terakhir, dan dia akan mengurus orang terakhir. Petik 2. Nana memandang Huo Yuhao dengan agak menyedihkan. Setelah mendengar bahwa dia tidak memiliki peran, dia menundukkan kepalanya. Huo Yuhao terkekeh, Nana, tidakkah kamu menyadari bahwa kita harus kehilangan beberapa pertarungan di chapter eliminasi individu dengan pengaturan seperti itu? Pertarungan terakhir akan berada di chapter tim. Anda akan memiliki kesempatan. Di chapter tim, saya harus mengandalkan orang lain. Saya hanya akan menjadi pengendali utama tim. Petik 2. Nana mengangkat kepalanya lagi dan tanpa sadar berkata, Tuan, saya tidak keberatan dengan pengaturan Anda. Setelah mendengar kata, Tuan, ekspresi semua orang berubah sedikit aneh. Huo Yuhao juga merasa sangat tidak berdaya. Dia telah memperbaikinya berkali-kali, dan berjuang untuk membuatnya memanggilnya dengan namanya. Namun, ada kalanya dia tidak hati-hati, dan masih memanggilnya Tuan. Nana tidak menemukan kesalahan dengan ini, karena dia sangat berterima kasih kepada Huo Yuhao.
Tidak hanya Huo Yuhao menyelamatkan jiwa orang tuanya, tetapi dia juga memberinya kehidupan baru. Dia adalah dermawannya. Huo Yuhao terbatuk dan berkata, lanjut usia, silakan kembali untuk beristirahat. Nana, tetap di belakang. Petik 2. Su Sanxi berdiri dan menepuk pundak Huo Yuhao. Dia menatapnya dengan aneh dan dengan lembut berkata, Yuhao, Anda harus mengendalikan diri karena Anda sudah dalam keadaan ini. Wang Donger dapat mendengarnya dengan jelas meskipun dia berusaha untuk berbicara dengan lembut. Selain tertawa pahit, apalagi yang bisa dilakukan Huo Yuhao? Semua orang pergi, tetapi mereka memasang senyum aneh di wajah mereka. Hanya Wang Dong yang tidak tersenyum. Dia berjalan ke satu sisi dan menuangkan segelas air untuk Nana. Terima kasih, Nyonya. Nana menerima gelas itu dengan hormat. Wang Donger merasa sangat tidak berdaya juga. Saudari Nana, tolong jangan panggil aku seperti itu. Saya tidak bisa menerimanya. Kami senior dan junior dari sekte yang sama. Yu Hao telah membantu Anda sebelumnya, tetapi semuanya sudah ada di masa lalu. Jangan bilang bahwa Anda tidak akan membantu kami saat kami dalam kesulitan. Jangan terlalu repot. Petik 2. Baik, Nana mengakui kata-katanya secara alami, tetapi jelas bahwa dia tidak menerimanya. Huo Yuhao tahu bahwa tidak ada gunanya meyakinkannya. Dia tidak repot-repot melakukannya. Nana, bagaimana kemajuanmu dalam hal yang aku ingin kau selidiki? Nana berubah serius, dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Dia mengangguk dengan lembut dan menjawab, ya, kamu benar. Itu mereka, saya yakin itu. Aku tidak akan melupakan aura mereka bahkan jika aku berubah menjadi abu. Itu mereka. Itu pasti mereka. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, benar. Anda telah memverifikasi dugaan saya. Sekte Roh Kudus adalah gereja Roh Kudus. Jangan takut, semua orang akan melindungi Anda selama Anda tetap bersama kami. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan kontaknya? Petik 2. Nana berkata, saya pergi ke 3 pasar gelap, dan hanya yang terbesar mengatakan bahwa ada barang yang tersedia. Namun, detailnya harus dibahas. Selain itu, harga yang diminta mereka sangat tinggi, dan mereka sulit dihadapi. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika harganya tinggi, selama barang tersedia. Sebelum perang dimulai, kita harus bersiap. Terus mempertahankan kontak dengan mereka dan tawar-menawar. Setelah itu, tentukan waktu untuk bertemu. Saya akan bertemu mereka. Mari kita lakukan dengan cara ini, terus menghubungi mereka 3 kali lagi dan biarkan mereka merasakan ketulusan kami. Setelah itu, beli beberapa sampel. Petik 2. Baik, Nana mengakui kata-katanya. Huo Yuhao berkata, kamu juga harus kembali beristirahat. Jaga keselamatan Anda saat Anda sendirian di malam hari. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, mintalah bantuan dari Sister Xian atau Brother Ji. Lagi pula, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menangani kesepian. Petik 2. Baik, Nana menganggap dirinya sebagai pelayan Huo Yuhao. Setelah mengakui kata-katanya, dia berbalik dan pergi. Dia menutup pintu di belakangnya setelah dia pergi. Wang Donger bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang kamu minta Nana untuk menghubungi? Mengapa saya tidak tahu tentang itu? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, apakah Anda lupa bahwa kekuatan spiritual saya telah mencapai dunia nyata yang tidak material? Saya mengajarinya beberapa hari yang lalu. Karena kita di sini di Kekaisaran Sun Moon, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Kami telah menemukan beberapa klien besar. Pada saat yang sama, kita akan membeli beberapa barang. Wang Donger cerdas. Dia segera memikirkan sesuatu, dan bertanya, logam langka. Anda meminta Nana untuk mencari logam langka untuk dijual di pasar. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk, sayangku, kamu benar-benar cerdas. Kemarilah, aku akan membalasmu dengan ciuman. Petik 2. Wajah Wang Donger memerah, dan dia berkata, berhentilah bermain-main. Mari kita kembali ke bisnis yang tepat terlebih dahulu. Petik 2. Baik, karena Anda sudah setuju, saya akan menunggu sampai kita selesai dengan bisnis yang tepat terlebih dahulu. Huo Yuhao berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Sejak kapan aku setuju? Wang Donger bertanya dengan malu. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, Anda mengatakan bahwa kita harus kembali ke bisnis yang benar terlebih dahulu. Tentu, itu berarti bahwa kita akan mendapatkan bisnis yang tidak patut setelah itu. Petik 2. Kamu. Mari kita kembali ke bisnis yang tepat. Kamu benar. Saya ingin membeli beberapa logam langka. Petik 2.
Melihat wajah serius Huo Yuhao, Wang Donger membentak saat dia menarik tangannya ke arahnya. Dia menggigit punggung tangannya. Namun, dia menggigit dengan sangat lembut. Ini terbukti dari bagaimana Huo Yuhao menikmati gigitannya. Bisakah kamu membeli logam langka di Kekaisaran Sun Moon? Mereka sumber daya perang sekarang. Wang Donger bertanya dengan ragu setelah dia selesai menggigitnya. Huo Yuhao tersenyum lembut dan bertanya, kenapa tidak? Selama Anda punya uang, tidak ada yang mustahil. Itu karena logam langka dianggap sumber daya perang yang sangat mahal. Tetapi ini juga berarti bahwa menjualnya sangat menguntungkan. Beberapa orang akan tertarik dengan keuntungan seperti itu. Selain itu, mereka terikat untuk menjadi tokoh yang berwibawa. Kali ini, dua klien kami telah menerima setoran yang sangat mahal. Koin jiwa emas hanyalah logam yang tidak berguna dan mahal. Yang kita butuhkan adalah logam langka yang dapat terus diubah menjadi kekayaan. Menyimpan logam lebih baik daripada menyimpan uang. Itu sebabnya saya berencana untuk membeli logam langka. Sebelum kami pergi, senior tertua membawa semua uang kami yang dilikuidasi. Itu termasuk dana yang kami peroleh dengan menjual Suge Divine Crossbow ke akademi. Seiring dengan pembayaran yang diberikan Putri Jiuju dan Putri Weina kepada kami, uang yang kami miliki cukup besar. Petik 2. Wang Donger agak khawatir, namun, saya khawatir akan sangat sulit untuk membeli logam langka di sini. Bagaimana jika kita tidak mendapatkan barang bahkan setelah membayar? Bahkan jika kita mendapatkan barang, bisakah kita kembali dengan aman? Petik 2. Huo Yuhao menepuk tangannya dan berkata, akan selalu ada solusi. Percayalah kepadaku. Baik. Huo Yuhao berkata, kami selesai dengan bisnis yang tepat. Wang Donger secara alami berdiri dan berkata, aku akan mencuci pakaianku. Huo Yuhao tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia menarik dengan tangan kanannya, dan dia mendarat di pahanya. Dia tidak berjuang, dan hanya membenamkan kepalanya yang malu di pelukannya. Dia tidak berjuang karena dia takut menyakitinya. Bagaimanapun, hanya lengan kanannya yang keluar dari keempat anggota tubuhnya yang bisa bergerak. Cintaku, sebentar saja, oke. Soul Land 2 Chapter 285.3 10 menit kemudian. Bukankah kamu mengatakan itu hanya ciuman ringan? Aku akan menganggapnya ciuman setelah aku puas. Kapan kamu akan puas? Aku tidak yakin tentang itu. Tanda pisah tanda pisah. Setelah turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit memasuki chapter eliminasi kedua, itu menjadi lebih dan lebih intens. 84 tim yang tersisa habis-habisan melawan satu sama lain. Setelah hari pertama chapter penyisihan kedua, 21 tim sudah berhasil lolos ke chapter berikutnya. Setelah kualifikasi yang sukses ini, mereka sudah memiliki satu kaki di chapter round robin. Itu karena 42 tim akan muncul setelah chapter penyisihan kedua ini. Meskipun chapter berikutnya masih merupakan chapter penyisihan, tim terbawah 21 harus bersaing satu sama lain dalam hal poin sehingga 10 tim terbaik dari 21 tim ini dapat dipilih untuk tahap round robin berikutnya. Itu sudah sangat bergengsi bagi tim untuk memasuki tahap round robin, karena itu bukan prestasi yang mudah. Tanda pisah tanda pisah. Hari kedua chapter eliminasi kedua. Pertarungan Tang Sekte diatur untuk sore hari. Mereka tidak pergi ke tempat turnamen di pagi hari, tetapi tetap di hotel untuk beristirahat. Cedera Bei sepertinya kambuh dan menjadi lebih serius. Ini juga memberi bayangan pada pertandingan Tang Sekte. Setelah makan siang, mereka beristirahat sebentar, dan kemudian memulai perjalanan mereka ke venue karena semakin dekat dengan waktu pertarungan mereka. Area istirahatnya tidak terlalu ramai, dan tidak lagi terasa penuh sesak. Namun jumlah penonton terus meningkat. Beberapa hari terakhir ini persaingan ketat telah membuat mereka semakin bersemangat. Huo Yuhao telah menetapkan strategi mereka kemarin, dan dengan demikian dia tidak punya apa-apa untuk diberitahukan kepada mereka hari ini. Di area istirahat VIP, perhatiannya tertuju pada tim lain yang berada di area bersama mereka. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa memastikan tim mana yang mewakili sekte tubuh. Tim yang dia pantau telah dieliminasi kemarin pagi. Dengan kemampuan body sec, itu tidak mungkin bagi mereka untuk membuat kesalahan tingkat rendah, jadi dia harus mencari target baru untuk dipantau. Tim Sekte Roh Kudus tidak ada di sana pada sore hari. Mereka berkompetisi di pagi hari, dan sudah maju ke chapter selanjutnya. Meskipun tidak ada seorang pun dari Sekte Tang yang menyaksikan pertarungan mereka, mereka secara kasar dapat menebak bahwa itu tidak berlangsung terlalu lama.
Sebaliknya, tim Shrek datang ke area istirahat VIP untuk menonton perkelahian meskipun mereka sudah lolos ke chapter berikutnya. Tidak diragukan lagi, mereka ada di sini untuk menyaksikan pertarungan Tang Sekte. Huo Yuhao bisa merasakan tatapan dingin dan level Wang Qiwer menatapnya ketika dia duduk. Dia tersenyum dan mengangguk padanya. Namun, dia disambut oleh ekspresi dingin. Dia hanya bisa menyentuh hidungnya, merasa bahwa dia telah ditolak dengan tajam olehnya. Di sisi lain, Wu Feng, Dai Huabin, dan yang lainnya mengawasi Tang Sek dengan sangat erat. Ekspresi mereka tidak ramah. Sangat mudah untuk melihat semangat kompetitif mereka yang intens dari sorot mata mereka. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apakah ada kebutuhan untuk ini? Kita semua berasal dari akademi yang sama. Dia dalam kondisi baik sekarang. Tentu saja, dia tidak melupakan kebencian mendalam yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Sekte Roh Kudus tidak datang. Huo Yuhao duduk di tempatnya dan mengistirahatkan matanya. Dia mengedarkan teknik langit misteriusnya dan menyatu dengan energi asal dari Ultimate Ace di tubuhnya. Meskipun dia hanya bisa menghilangkan sebagian energi asal, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Penggabungan terus-menerus seperti itu juga merupakan metode yang paling aman dan paling stabil. Akhirnya giliran Tang Sekte untuk bersaing setelah pertarungan keempat di sore hari telah berakhir. Tang Sekte versus Sekte Ironsword. Anggota yang bersaing dari kedua tim, silakan masuk ke area tunggu. Anggota yang bersaing pertama dari setiap tim, silakan masuk ke panggung. Petik 2. Semua orang dari Sekte Tang berdiri ketika wasit memanggil mereka. Wang Donger mendorong Huo Yuhao di depan semua orang dan memasuki ruang tunggu bersama yang lain. Meskipun Huo Yuhao telah mengalahkan semua lawannya sendiri di chapter sebelumnya, Sekte Tang masih merupakan sekte yang tidak diketahui. Perhatian yang mereka terima tidak banyak. Kesan terdalam yang dimiliki warga Sun Moon Empire terhadap Tang Sek mungkin adalah kursi roda Huo Yuhao. Su Sanxi melompat dan naik ke panggung, berjalan cepat ke tengah. Ironsword Sek. Ini adalah nama yang sangat asing bagi Sekte Tang, tetapi mereka pasti memiliki beberapa kualitas jika mereka mampu melewati chapter penyisihan pertama. Anggota yang bersaing pertama dari Sekte Ironsword adalah seorang wanita muda. Dia memiliki sosok ramping dan penampilan yang menyegarkan. Rambut hitam panjangnya terkulai di belakang. Pesonanya tidak hilang di tengah kecantikan dan kelembutannya. Mata Susanshi melebar ketika dia melihat bahwa lawannya adalah seorang wanita. Dia tanpa sadar menelan ludahnya. Di bawah panggung, Huo Yuhao bergumam, apakah Sekte Ironsword ini meneliti kita? Bagaimana mereka tahu bahwa cara terbaik untuk berurusan dengan senior ketiga adalah dengan mengirim seorang wanita cantik untuk melawannya? Petik 2. Huff. Suara dingin Jiang Nanan menyebabkan Huo Yuhao bergidik. Dia dengan cepat menutup mulutnya dan berdoa sekuat tenaga untuk Su Sanxi. Setelah beberapa saat, ekspresi Su Sanxi kembali normal. Dia berjalan ke tengah panggung. Bahkan sebelum wasit mengatakan sesuatu, dia mengulurkan tangan dan berkata, wanita cantik, bagaimana kabarmu? Saya Su Sanxi dari Sekte Tang. Saya biasanya dipanggil, biasanya disebut. Petik 2. Dia ingin memberitahunya tentang julukan hebat yang dia miliki, tetapi dia tidak bisa berkata-kata seperti biasanya ketika dia melihat seorang wanita. Wanita ini tidak berharap lawannya seperti ini. Melihat penampilannya yang canggung, dia tidak bisa menahan tawa. Dalam hal penampilan, Su Sanxi dan Bei Bei memiliki gaya yang berbeda. Namun, mereka berdua tampan. Wanita itu mengulurkan tangan kanannya untuk menjabat tangannya dan berkata dengan lembut, kamu biasa dipanggil apa? Saya Wang Chengqi dari Sekte Ironsword. Tolong kasihanilah saya, senior. Petik 2. Su Sanxi masih sadar bahwa Jiang Nanan ada di sini, jadi jangan memegang tangannya dengan erat. Namun, wajahnya masih dipenuhi seringai. Tentu saja aku akan kasihan padamu. Kamu pikir aku harus dipanggil apa? Biarkan aku berpikir. Pertahanan abadi. Bagaimana menurut Anda? Pertahanan abadi. Wang Chengqi tertegun, tetapi dia mengungkapkan senyum setelah itu, hebat. Kedengarannya mengesankan. Petik 2. Apakah kalian berdua masih bersaing? Wasit berteriak, ketika dia merasa bahwa mereka berdua tidak peduli dengan kehadirannya. Dia maju selangkah dan memisahkan mereka. Setelah itu, dia melewatkan penjelasan aturan dan menunjuk kedua sisi panggung. Sampai jumpa. Su Sanxi membuat gerakan licik pada Wang Chengqi. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menyapu rambutnya yang sedang sebelum berbalik dengan ramah. Wang Chengqi masih mengenakan senyum di wajahnya.
Dia meminta maaf saat dia mengangguk pada wasit. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju ujung panggung. Su Sanxi merasakan tubuhnya berubah kaku saat dia berjalan ke sisi panggung. Dia segera berbalik ke arah niat dingin yang diproyeksikan ke arahnya. Dia melihat sepasang mata besar dan indah. Oh, sial, aku terlalu terbenam. Su Sanxi bergidik. Saat dia berjalan ke sisi panggung, ekspresinya menjadi sangat dingin. Setelah itu, dia memberi acungan jempol kepada Jiang Nanan dan dengan lembut berkata, saya menyihir lawan saya sebelumnya sehingga dia tidak dapat melihat diri saya yang sebenarnya. Jiang Nanan tidak mengatakan apa-apa. Penghalang cahaya defensif kedap suara. Su Sanxi berbalik dengan sikap dingin. Setelah itu, dia melihat wasit mengangkat tangan kanannya sebelum menyapu. Dia berhenti berkhayal dan dengan cepat bergegas ke arah Wang Chengqi. Cincin yang menyilaukan mulai bangkit dari kakinya. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam. Ketika 6 cincin jiwanya naik, para penonton di sekitar mulai berseru. 6 dering. Dia sebenarnya punya 6 cincin. Bahkan penonton yang paling mengerti pun tahu apa yang diwakili oleh 6 cincin jiwa. Kemampuan seorang kaisar jiwa. Sangat jarang menemukan pemimpin jiwa yang adalah kaisar jiwa. Karena dia berada di panggung ini, itu berarti dia belum berumur 20. Baginya untuk mencapai kultivasi seperti itu pada usianya saat ini, itu harus berarti bahwa dia adalah talenta hebat dan pesaing yang sangat kuat dalam turnamen ini. Sebuah tim dengan setidaknya satu Soul Emperor harus dapat mencapai perempat final di turnamen ini. Siapa yang mengira Sekte Tang yang tidak diketahui memiliki jiwa kaisar? Di chapter sebelumnya, Huo Yuhao yang bercabang 5 menurunkan 7 lawannya sendirian. Di chapter ini, Sekte Tang mengirim kaisar jiwa 6 cincin untuk bersaing terlebih dahulu. Semua orang melihat Sekte Tang secara berbeda sekarang. Wang Chengqi tidak menyangka pria itu menggoda dia menjadi seorang kaisar jiwa. Namun, senyumnya tidak hilang. Dia mengambil langkah kecil saat dia maju menuju Su Sanxi. Namun, tidak ada yang bisa melihat kedinginan di matanya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, pedang besi hitam pekat muncul di udara. Cincin cahaya juga muncul di pedang besi. Ada 2 cincin kuning dan 3 ungu. Ini adalah kombinasi yang cukup baik dari cincin jiwa untuk seorang guru jiwa biasa. Selanjutnya, dia juga seorang raja roh. Namun, ini tidak ada di mata seorang guru jiwa yang benar-benar kuat. Mereka berdua saling berdekatan dengan sangat cepat. Untuk menebus kesalahannya sebelumnya, Su Sanxi berteriak, ini adalah duel antara pedang dan perisai. Ayolah. Saat berbicara, dia mengangkat perisai penyusuan Wu dan menyapu ke arah Wang Chengqi. Wang Chengqi tersenyum, dan dia berhenti sejenak. Setelah itu, dia melompat ke satu sisi, dan pedangnya melintas dengan cahaya. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang hitam terbentuk dan ditembakkan ke bahu Su Sanxi. Su Sanxi tidak terlalu terganggu. Langkah kakinya menjadi lebih cepat, dan dia berbelok sederhana. Pada saat yang sama, dia menarik perisainya ke belakang dan menghalangi cahaya pedang. Suara dering yang tajam terdengar saat cahaya pedang menghantam perisainya.